Kembalinya Dewa Perang. Bab 211. Divisi Penegakan Hukum mengkhususkan diri dalam menangani segala macam insiden khusus, yang masing-masing sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar bahkan bagi dinasti Xia Agung. Hak-hak mereka, jika dijalankan secara independen, jauh melebihi hak-hak lembaga penegak hukum di setiap wilayah. Yang lebih penting lagi, kekuasaan terbesar mereka adalah kekuasaan eksekutif absolut. Dengan izin khusus dari Kaisar, seseorang dapat bertindak terlebih dahulu dan melaporkan kemudian. Bahkan di dinasti Xia Agung, hanya departemen ini yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Siapapun yang ditangkap dan dihukum oleh penegak hukum dapat dieksekusi di tempat tanpa prosedur atau formalitas apapun. Di benak semua orang, divisi penegakan hukum adalah aturan yang berlaku, dan mereka adalah batasan perilaku terendah yang tidak seorang pun berani langgar. Keberadaan mereka adalah tangan aturan, yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menghakimi hidup dan mati. Keberadaan seperti itu penuh misteri dan sekaligus penuh kekuatan. Meskipun semua yang hadir adalah tokoh terkemuka dan berpengaruh, mereka tetap merasakan ketakutan dan keterkejutan yang luar biasa saat melihat divisi penegakan hukum yang legendaris itu. Meskipun begitu, tidak seorang pun merasa malu. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa bahkan pejabat tertinggi kota Donghai pun tidak akan berani dengan mudah menyinggung aparat penegak hukum. Tak lama kemudian, lebih dari selusin sosok keluar dari mobil dan bergegas menuju hotel. Semua tamu mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri karena kedatangan orang-orang ini. Divisi penegakan hukum telah tiba. Semuanya, minggir. Jangan menghalangi pekerjaan divisi penegakan hukum. Bahkan sebelum orang-orang itu memasuki hotel, semua tamu sudah dipenuhi rasa takut dan menjadi sangat hormat. Mereka telah membersihkan jalan secara spontan. Sesaat kemudian, rombongan itu keluar dari lift dan muncul di taman langit. Pemimpin itu tampak tangguh dan tajam. Meskipun usianya baru 30-an dan tidak terlalu tampan, ia memancarkan aura seperti gunung dan tampak sangat maskulin. Tatapan acuh tak acuhnya justru semakin memperkuat aura mengesankan dan luar biasanya. Aura ini, meskipun tidak sekuat dan setakutkan aura Chen Xiao sebelumnya, dan tidak sekejam aura Guo Yue, tetap sangat langka dibandingkan dengan orang biasa. Aura seperti itu sungguh langka. Dia melangkah masuk ke tempat acara, memancarkan cahaya tajam dan menyilaukan yang menarik perhatian banyak orang. Namun, perhatian orang banyak sama sekali tidak berpengaruh padanya. Hal itu tidak mampu mengurangi ketajaman yang terpancar darinya. Dia mengenakan pakaian yang dibuat khusus, yang membuatnya tampak sangat tidak biasa. Itu adalah pakaian berwarna putih keabu-abuan dengan pola di bagian bahu yang terbuat dari bahan khusus, menyerupai harimau. Namun harimau itu tidak tampak tenang. Sebaliknya, ia memancarkan keagungan yang luar biasa. Kerajaan Xia Agung sangat luas dan padat penduduk, dengan situasi yang kompleks, sehingga setiap departemen memiliki simbol dan lambang yang berbeda, yang mewakili posisi dan pangkat yang berbeda. Lambang harimau seperti itu hanya terdapat pada seragam perwira militer berpangkat 5, melambangkan kehadiran dan otoritas mereka yang mengesankan. Hanya mereka yang memiliki prestasi dan kemampuan yang memadai yang dapat dianugerahi penghargaan dan pangkat tersebut. Pemuda ini jelas bukan orang yang sederhana. Para tamu di sekitarnya tersentak kaget. Wow! Aku tidak pernah menyangka bahwa tuan yang datang itu adalah seorang perwira militer berpangkat 5. Bagaimana mungkin keluarga Wei mampu mengundang tokoh sepenting itu? Kapan mereka terlibat dengan orang seperti itu? Orang seperti itu sebanding dengan pemimpin tertinggi di Laut Cina Timur. Dia menakutkan. Petik 2. Tidak seorang pun bisa pulih dari kekacauan seperti itu. Kehadiran seseorang dari divisi penegakan hukum di sini saja sudah cukup mengejutkan, tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa orang itu adalah seorang perwira militer berpangkat 5. Jika sebelumnya mereka penasaran tentang tokoh penting seperti apa yang diundang keluarga Wei, dan apakah dia mampu menghadapi Chen Xiao dan kelompoknya, maka jadi sekarang mereka memiliki jawaban yang sangat pasti di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa gagal? Selain itu, usianya masih sangat muda, namun ia sudah menduduki posisi tinggi. Orang seperti ini memiliki potensi tak terbatas untuk masa depan. Tak seorang pun dapat membayangkan sampai sejauh mana mereka akan mencapai. Pada saat itu, keluarga Wei secara alami akan naik status berkat hubungan mereka dengannya. Situasi ini sangat mengejutkan semua orang. Keluarga Wei, yang awalnya tampak sangat sengsara dan statusnya akan mengalami perubahan dramatis, sekali lagi telah memperkuat prestisenya. Lagi pula, dengan pendukung yang begitu kuat, siapa yang berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah? Saat melihat mereka muncul, Wei Sanyai, mengabaikan rasa sakit di kakinya, bergegas dan merangkak menuju pria itu. Puan Jiang, Anda akhirnya tiba. Kumohon tegakkan keadilan untuk keluarga Wei kami. Seorang pemuda bernama Chen, bersama para pengawalnya, datang ke keluarga Wei kami untuk membuat masalah tanpa alasan. Mereka bahkan mematahkan kaki saya dan banyak pengawal kami. Anak nakal bernama Chen itu bahkan membunuh kakak laki-laki saya. Keluarga Wei kami tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Anda, Tuan, dengan harapan Anda dapat menegakkan keadilan bagi kami. Kedua kaki saya patah, dan saya tidak mampu membungkuk kepada Anda, Tuan. Saya mohon maaf. Bab 212.
Begitu melihat pria itu muncul, Tuan ketiga Wei langsung menceritakan semuanya tanpa menjelaskan detailnya, dan langsung menyalahkan Chen Xiao sepenuhnya. Mata Wei Sanya berbinar-binar penuh kegembiraan, seolah-olah dia akhirnya bisa membalas dendam atas dendam yang begitu besar. Kakak laki-laki saya sebenarnya berhasil memanggil tokoh penting dari divisi penegakan hukum sebelum dia meninggal. Dia tahu betul kekuatan yang dimiliki orang ini. Meskipun usianya masih muda, ia telah menjadi kepala divisi penegakan hukum cabang Laut Cina Timur, memegang kekuasaan yang sangat besar dan menduduki posisi bergengsi. Keluarga Wei mengerahkan banyak usaha dan menghabiskan banyak tenaga serta sumber daya untuk menciptakan banyak peluang agar mendapatkan dukungan dari tokoh penting ini. Dalam keadaan normal, mereka hanya akan memanfaatkan kesempatan untuk menyapa orang tersebut. Mereka tidak akan pernah berani meminta apapun sedikit pun. Sekarang setelah orang penting ini muncul, dia tentu saja dapat membantu keluarga Wei melampiaskan kemarahan mereka. Pria itu sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan Guru Wei. Dia melirik pemandangan itu dengan ekspresi yang agak berwibawa dan segera menyadari kondisi Wei Liqiang yang menyedihkan. Melihat pemandangan itu, Jiang Xing tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Patriark Wei. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seperti ini? Jiang Xing hampir tak percaya. Bahkan wajahnya yang biasanya tenang pun menunjukkan keterkejutan, dan matanya menyimpan sedikit kesedihan. Meskipun dia dan keluarga Wei tidak memiliki hubungan yang dalam, mereka tetap melakukan beberapa urusan. Terlebih lagi, sebagai divisi penegakan hukum, bagaimana mungkin seseorang berani membunuh orang secara terang-terangan di sini? Kemarahannya pun meluap. Orang gila macam apa yang berani membuat masalah di sini? Apa dia pikir divisi penegakan hukum saya hanya hiasan saja? Jiang Xing meraung, suaranya menggema seperti guntur. Tatapannya menyapu semua orang di sekitarnya, seolah-olah sedang mengamati mereka, dan aura yang mengesankan tiba-tiba terpancar darinya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah mengandung nada dingin dan tegas, yang jelas menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghadapi dan menghukumnya. Bahkan dari kejauhan, para tamu yang berjumlah banyak itu masih bisa merasakan aura mencekam dan dingin yang tiba-tiba dipancarkan oleh Jiang Xing. Semua orang yang merasakan aura ini merasa terguncang. Seperti yang diharapkan dari divisi penegakan hukum, tindakan mereka luar biasa sejak langkah pertama. Tuan Wei berbaring telentang di tanah, mungkin karena dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, jadi dia tidak berusaha menyembunyikan kekesalannya, mengarahkan tatapan penuh kebenciannya ke arah Chen Xiao. Tuan, itu dia. Dia membunuh kakak laki-laki saya dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada divisi penegakan hukum, mengatakan bahwa dia menunggu Anda di sini untuk makan malam. Dia mengatakan banyak hal sarkastik tentang Anda. Saya harap Anda dapat menyingkirkan momok ini dari masyarakat dan membawa penjahat ini ke pengadilan. Itu dia. Kamu yakin? Jiang Xing jelas terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk mengajukan pertanyaan balik. Chen Xiao terlihat sangat muda, jauh lebih muda darinya. Selain itu, mereka tidak berhenti makan, dan mereka tampaknya tidak takut atau khawatir dengan penampilan mereka seperti yang lain. Mereka tampak sangat berbeda dari para preman yang dibayangkan orang. Lagi pula, seseorang telah tewas. Biasanya, jika petugas penegak hukum tiba, orang tersebut pasti sudah menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin mereka masih makan di sini? Tuanku, pasti dia. Dialah yang melakukannya di depan semua orang. Dia membunuh kakak laki-laki saya, Wei Liqiang. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada semua orang. Semua orang bisa bersaksi. Mohon, tuanku, bantu keluarga Wei kami membalas dendam ini. Kakakku yang malang, yang telah menjalani hidup dengan banyak prestasi, meninggal di tangan bocah ini. Kematiannya begitu tidak jelas dan tidak dapat dijelaskan. Jiang Xing memandang sekeliling orang-orang dengan tatapan penuh pertanyaan. Banyak tamu yang merasa terintimidasi oleh tatapannya dan tidak berani menyembunyikan apapun, sehingga mereka semua mengulangi kata-katanya. Jiang Xing akhirnya mengambil keputusan dan tidak lagi ragu-ragu. Ia menoleh ke arah Chen Xiao, matanya sudah memancarkan hawa dingin, dan menatap Chen Xiao dengan tajam. Kau orang gila yang kurang ajar, di siang bolong, di bawah langit yang cerah, kau berani membunuh seseorang, membunuh Wei Liqiang, kepala keluarga Wei. Saya, divisi penegakan hukum, dengan ini secara resmi memberitahukan bahwa kau ditangkap. Datang dan terima siksaan. Aura Jiang Xing begitu kuat dan tak terkendali. Setiap kata yang diucapkannya penuh wibawa, menggema di telinga semua orang. Auranya yang dingin dan tajam membuat banyak orang gemetar. Bahkan para tamu di sekitarnya pun tetap diam, dengan tenang menyingkir dan memandang Jiang Xing dengan hormat dan takut. Mereka yakin bahwa kali ini, sehebat apapun Chen Xiao, dia pasti tidak akan mampu menimbulkan masalah. Lin Zixuan dan Jiang Menghan sama-sama merasa gugup karena penampilan mereka. Suasana santai Lin Zixuan tiba-tiba kembali tegang dalam sekejap. Dia berdiri di depan Chen Xiao, ingin menanggung semua kesalahan sendirian. Sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Guo Yue, yang berdiri di samping Chen Xiao, berbalik, auranya yang mengintimidasi terpancar, kalian semut berani bersikap kurang ajar kepada orang dewasa. Kalian mencari kematian. Chen Xiao, sang tokoh utama, tampak sama sekali tidak khawatir dengan konfrontasi mereka, dan terus makan menggunakan sumpitnya. Bab 213
Meskipun Chen Xiao tidak mengatakan apapun, sikap acuh tak acuhnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia setuju dengan perkataan Guo Yue. Seorang perwira militer berpangkat 5 berada di puncak hierarki sosial di seluruh kota Donghai. Namun sekarang, mereka sama sekali mengabaikannya. Beraninya mereka mengatakan bahwa seorang perwira militer peringkat kelima hanyalah seekor semut belaka. Ini sungguh tak bisa dipercaya oleh semua orang. Meskipun Chen Xiao dan Guo Yue dulunya sangat kuat, bukan berarti mereka bisa bersikap lancang di hadapan orang seperti itu. Apakah dia sudah gila? Banyak orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri, merasa sulit untuk mempercayainya. Setelah mendengar kata-kata Guo Yue, ekspresi Jiang Xing berubah muram, wajahnya yang sudah dingin menjadi semakin sedih. Heh, kau sudah dikepung oleh divisi penegakan hukum. Sebaiknya kau menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku membunuhmu di tempat. Dia sangat marah sehingga malah tertawa. Lagi pula, dia adalah seorang perwira militer berpangkat 5 dan anggota divisi penegakan hukum, yang bertanggung jawab atas peraturan di Laut Timur. Jika Anda mengatakan bahwa dia adalah penguasa kota Donghai, mungkin tidak akan ada yang berani membantahnya. Kalian ingin membunuh kami. Sebaiknya kalian lihat dulu apakah kalian mampu. Kalian hanyalah semut, sebaiknya kalian pergi. Chen Xiao akhirnya meletakkan sumpitnya, menoleh, dan menatap Jiang Xing dengan acuh tak acuh. Meskipun ia berbicara dengan tenang, kata-katanya bagaikan guntur dari langit yang cerah, mengguncang angkasa. Bahkan tanpa banyak menunjukkan kekuasaan secara terang-terangan, kata-kata dan tindakannya memancarkan aura yang mendominasi. Bahkan di hadapan divisi penegakan hukum, dia sangat mendominasi, dan kesombongannya melambung tak terkendali. Para anggota keluarga Wei semuanya menunjukkan ekspresi jijik. Sebelum Jiang Xing sempat berbicara, tuan ketiga Wei di sampingnya mencibir, sungguh menggelikan. Dari mana datangnya bocah liar ini, berani-beraninya bersikap kurang ajar di depan Tuan Jiang. Beraninya kau berbicara tidak sopan seperti itu. Bagaimana mungkin orang bodoh sepertimu bisa dibandingkan dengan Tuan Jiang yang agung dan sangat berbakat? Dalam benak mereka, Tuan Jiang ini adalah kepala cabang penegakan hukum di kota Donghai. Ia memegang posisi tinggi dan memiliki kekuasaan besar, dan tidak seorang pun di Donghai berani bersikap lancang seperti itu. Meskipun kata-katanya penuh sarkasme, senyum kejam sudah terukir di hatinya. Chen Xiao dan kelompoknya sangat arogan. Mereka hanya mempercepat kehancuran mereka sendiri. Mereka hanya mencari kematian. Sebagai kepala Departemen Penegak Hukum, Jiang Xing dapat merenggut nyawa seseorang dalam sekejap hanya dengan menjentikkan jarinya. Namun sekarang, Chen Xiao bahkan lebih arogan darinya, kata-katanya penuh dengan penghinaan, hampir sampai pada titik yang keterlaluan. Dia telah melihat banyak orang arogan sebelumnya, tetapi Chen Xiao adalah orang arogan pertama yang pernah dia temui. Orang-orang yang awalnya mengikuti Jiang Xing membelalakan mata mereka saat mendengar kata-kata Chen Xiao, amarah mereka berkobar. Masing-masing dari mereka memancarkan aura dingin, hawa dingin yang seolah siap menyerang Chen Xiao kapan saja. Jelas sekali, mereka hanya menunggu pemimpin mereka memberi perintah. Aura mengerikan yang terpancar dari mata setiap orang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hanya dengan satu gerakan, mereka bisa membuat Chen Xiao membayar harga yang mahal, atau bahkan membunuhnya begitu saja. Kalau begitu, kamu bisa mencobanya. Chen Xiao menatap mereka dari atas, ekspresi serius terpancar di matanya. Tatapan itu bukan lelucon. Jiang Xing ragu sejenak karena aura tak terlihat yang dipancarkannya. Dia telah bertemu dengan banyak tokoh penting di divisi penegakan hukum. Meskipun Chen Xiao masih muda, aura yang dipancarkannya adalah sesuatu yang tidak dapat ditunjukkan oleh orang biasa. Ini adalah aura yang ditempa melalui pertempuran antara hidup dan mati. Oleh karena itu, betapapun marahnya dia, dengan ekspresi muram dan ragu-ragu, dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Melihat hal ini, Guru Wei, yang tidak menyadari keraguan Jiang Xing, mendesak, "Tuan, jangan ragu lagi. Dia hanyalah orang tak dikenal yang secara terang-terangan melakukan pembunuhan dan sekarang begitu berani. Saya mendesak Anda untuk segera bertindak dan bertindak sesuai aturan. Itu adalah satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan." Setelah mendengar itu, keraguan awal Jiang Xing pun sirna. Terlepas dari hal lain, dan apapun latar belakang Chen Xiao, fakta bahwa dia melakukan pembunuhan tidak dapat disangkal, dan sebagai Departemen Penegak Hukum, tidak ada yang salah dengan mengambil tindakan. Memikirkan hal itu, matanya menjadi dingin, dan dia berbicara dengan nada agak acuh tak acuh, "Anak muda, divisi penegakan hukum kami selalu adil dan tidak memihak dalam menangani kasus. Seberapapun kuat latar belakang atau dukungan yang kau miliki, itu tidak ada gunanya. Saya sarankan kau untuk menghentikan perlawananmu yang sia-sia dan pergi bersama kami, atau jangan salahkan saya jika saya menghajarmu di tempat." Kata-katanya sudah mengungkapkan sikapnya, dan bahkan dipenuhi dengan niat yang mengerikan. Jika Chen Xiao dan yang lainnya tidak menyerah melawan, dia akan segera bertindak, dan bahkan mungkin membunuh mereka. Mendengus. Chen Xiao mencibir, acuh tak acuh, Wei Liqiang, mengandalkan kekuasaan dan pengaruhnya, memenjarakan Sixuan, memperlakukannya dengan berbagai penghinaan, dan menggunakan kekuasaannya untuk menindasnya. Dia bahkan berani mengacungkan pistol ke arahku. Dia pantas mati. Lagi pula, jika aku ingin membunuhnya, bagaimana divisi penegakan hukummu bisa ikut campur?
Bab 214. Chen Xiao memang tidak pernah menganggap serius orang-orang dari divisi penegakan hukum sejak awal hingga akhir, dan sekarang kata-katanya bahkan lebih terang-terangan. Kata-kata ini benar-benar membuat Jiang Xing marah. Lancang. Ketika divisi penegak hukum mereka dikerahkan, mereka adalah kekuatan yang patut diperhitungkan kemanapun mereka pergi, dan sangat sedikit orang seperti Chen Xiao yang berani bersikap tidak sopan di hadapan mereka. Hal ini membuat Jiang Xing sangat marah, sehingga ia sama sekali mengabaikan keraguan awalnya. Sebagai kepala divisi penegakan hukum cabang Laut Cina Timur, Jiang Xing begitu arogan sehingga tidak ada orang berkuasa atau kaya di Laut Cina Timur yang berani bertindak arogan di hadapannya. Banyak orang yang sangat menghormati dan bersikap sopan di hadapannya. Tidak ada seorang pun yang pernah seangkuh Chen Xiao. Jadi, di matanya, amarah sepertinya akan meledak. Anak muda, aku tidak peduli dari mana kau mendapatkan keberanian untuk bersikap begitu sombong. Tapi karena kau begitu tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Setelah mengatakan itu, dia menatap anak buahnya di belakangnya dan memerintahkan, bergerak. Tangkap mereka. Yang lain sangat ingin mencoba, dan setelah mendengar perintah itu, mereka tentu saja tidak bermalas-malasan sama sekali. Baik, bos. Mereka menatap Chen Xiao hampir bersamaan, mata mereka bersinar dengan cahaya tajam. Untuk sesaat, suasana tegang menyelimuti udara, membuat semua orang sangat gugup. Lagi pula, personel di divisi penegakan hukum semuanya telah menjalani berbagai macam pelatihan yang melelahkan, dan para elit yang tersisa adalah individu-individu luar biasa dalam hal kekuatan dan status. Namun sekarang, mereka diremehkan dan diejek oleh seorang anak liar yang muncul entah dari mana. Bagaimana mungkin mereka, yang selalu begitu bangga, mentolerir hal ini? Lancang. Guo Yue tiba-tiba meraung, suaranya seperti guntur, tubuhnya bergetar, dan aura dahsyat berupa raungan naga dan lompatan harimau tiba-tiba terpancar dari dirinya. Suara dingin itu seolah-olah muncul dari neraka yang paling dalam. Pada saat itu juga, energi jahat yang sangat kuat melonjak keluar seperti banjir, menjadi tak terkendali. Aura dahsyat itu menyapu segalanya, menyelimuti semua petugas penegak hukum tersebut. Untuk sementara waktu, satu orang saja bisa menghentikan pasukan yang berjumlah ribuan. Kekuatan serangan yang dahsyat itu membuat semua petugas penegak hukum yang hendak bertindak terpaku di tempat. Dalam sekejap, semua petugas penegak hukum menunjukkan ekspresi terkejut, tidak mampu menenangkan diri dari tekanan yang begitu luar biasa. Tubuh mereka begitu tertekan oleh aura ini sehingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah tubuh mereka terikat oleh sesuatu. Rasa dingin yang menusuk tulang merambat dari telapak kaki mereka langsung ke kepala mereka. Itu benar-benar menakutkan. Raungan harimau dan kepak sayap naga mungkin tidak lebih dari itu. Semua orang ketakutan dan memandang Guo Yue dengan waspada, dipenuhi rasa takut. Mereka tidak menyadari bahwa sosok yang menakutkan itu sedang mengikuti Chen Xiao. Bahkan para tamu yang menonton dari pinggir lapangan pun terpengaruh oleh momentum ini. Ketakutan terpancar jelas di wajah mereka. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Teror naluriah membuat mereka ingin segera berbalik dan lari. Namun, di bawah aura yang menakutkan itu, mereka sama sekali tidak mampu bergerak sedikitpun. Chen Xiao sama sekali tidak terkejut dengan sikap otoritatif Guo Yue. Sebagai salah satu jenderal terkuatnya, yang dikenal sebagai pembunuh 100 orang, keganasannya melampaui imajinasi orang biasa. Bahkan di medan perang, lawan-lawan yang dihadapinya, mereka yang dianggap elit, bagaikan telur di tangannya, mudah dihancurkan dengan remasan lembut. Lagi pula, bagaimana dengan beberapa petugas penegak hukum di depan kita ini? Meskipun mereka sangat ganas, kuat, dan tak terduga di mata orang biasa, mereka hanyalah permainan anak-anak di mata Chen Xiao dan kelompoknya. Orang-orang ini bahkan tidak membutuhkan Chen Xiao untuk mengangkat jari pun. Jiang Xing menatap Guo Yue dengan sangat terkejut. Wajahnya yang biasanya tenang dan percaya diri tidak lagi setenang sebelumnya. Hal itu memicu gelombang besar. Dia menatap Guo Yue di hadapannya dengan kaget, rasa takut yang mendalam terpancar dari seluruh dirinya. Dalam hatinya pun ia tahu bahwa jika mereka benar-benar mulai berkelahi, ia mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan satu ronde pun. Jiang Xing sangat ketakutan dan tidak bisa tenang, tetapi sebagai pemimpin divisi penegakan hukum, dia dengan paksa menekan emosinya yang bergejolak, suaranya sedikit bergetar. Siapa sebenarnya kalian? Siapa yang mendukung kalian? Meskipun divisi penegakan hukum adalah penegak aturan dan memiliki hak istimewa untuk bertindak terlebih dahulu dan melapor kemudian, dalam hubungan antar pribadi yang kompleks di dinasti Xia Agung, bahkan dengan kekuasaannya di divisi penegakan hukum, ia tidak dapat secara sewenang-wenang membunuh tokoh-tokoh penting manapun. Lagi pula, kekuasaan dan pengaruh seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditunjukkan oleh orang biasa. Setelah melihat banyak hal dalam hidupnya, dia sudah cukup yakin bahwa orang di hadapannya jelas bukan orang yang sederhana. Chen Xiao meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata tanpa perasaan. Aku adalah seseorang yang tak seorang pun dari kalian bisa sakiti. Mengingat pemimpin kalian, Pei Yangguo, bukanlah orang jahat, cepatlah pergi, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Bab 215. Di bawah tekanan seperti itu, Chen Xiao berbicara lagi. Kata-kata itu, begitu terucap, bagaikan bom, menciptakan badai emosi di hati setiap orang.
Keangkuhan, kepercayaan diri, dan kehadiran yang mendominasi seperti itu sungguh tak terbayangkan. Bahkan para tamu di sekitar mereka pun mulai kehilangan kendali atas emosi mereka. Ini keterlaluan. Berani bersikap arogan di depan Departemen Penegakan Hukum benar-benar merupakan contoh dari pepatah ketidaktahuan melahirkan keberanian. Apakah dia tahu apa itu Divisi Penegakan Hukum, atau apa status sebenarnya? Beraninya dia mengatakan hal-hal yang keterlaluan seperti itu. Apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya? Apakah dia tidak menyadari orang seperti apa Kepala Divisi Penegakan Hukum itu? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seseorang seperti anak liar seperti dia yang begitu mudah berteman? Menurutnya, Kepala Divisi Penegakan Hukum itu hanyalah orang biasa. Omong kosong. Merasakan kesombongan Chen Xiao, anggota keluarga Wei menjadi semakin marah. Bahkan Guru Wei pun tak bisa menahan diri lagi, wajahnya meringis marah, anak muda. Kau akan segera mati dan kau masih bersikap sok kuat. Berani-beraninya kau tidak menghormati Tuan Jiang. Apa kau pikir kau bisa menipu Tuan Jiang hanya dengan nama palsu? Kau pikir Tuan Jiang itu siapa? Dalam benak mereka, meskipun Chen Xiao sombong, dia hanyalah seorang pemuda yang gegabah, dan tidak mungkin dia memiliki latar belakang apapun. Selain itu, dia sedang berbicara tentang Kepala Divisi Penegakan Hukum, sosok yang memiliki pengaruh besar. Bagaimana mungkin seseorang yang masih sangat muda bisa bertemu dengan orang seperti itu? Jelas sekali bahwa Chen Xiao berbohong. Ejekan tak ada habisnya. Hampir tak seorang pun mempercayai kata-kata Chen Xiao. Bahkan, banyak orang mengira Chen Xiao hanya terlalu percaya diri. Bahkan di hadapan perwira militer berpangkat 5 ini, mereka berani bersikap begitu arogan, yang justru mempercepat kehancuran mereka sendiri. Tuan Jiang, berani-beraninya dia menghina Divisi Penegakan Hukum, menghina martabat dan kehormatannya. Anda sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Banyak orang yang tak kuasa menahan diri dan mulai mengecam Chen Xiao. Namun, ekspresi Jiang Xing tidak menunjukkan kemarahan dan ketakutan seperti yang ditunjukkan orang lain. Sebenarnya, hatinya bergejolak dan tidak dapat menemukan kedamaian. Dia tidak marah. Dia lebih terkejut. Anda perlu tahu bahwa Pei Angguo, pemimpin Divisi Penegakan Hukum mereka, adalah tokoh berpengaruh tingkat atas di dinasti Xia Agung. Selain keluarga kerajaan dan pangeran dari berbagai keluarga bangsawan yang kokoh berada di puncak kekuasaan, Pei Angguo, Kepala Divisi Penegakan Hukum, hampir dapat dianggap sebagai tokoh yang paling berkuasa. Orang seperti itu memegang posisi bergengsi, dan orang biasa tidak akan mengenalnya namanya. Bahkan lebih kecil kemungkinannya lagi ada yang memanggilnya dengan nama lengkapnya seperti yang dilakukan Chen Xiao. Oleh karena itu, sepanjang dinasti Xia Agung, selain para pejabat inti dan terkemuka tersebut, sangat sedikit orang yang benar-benar mengetahui nama asli Pei Angguo, Kepala Divisi Penegakan Hukum. Karena semua orang hanya mengenal Kepala Divisi Penegakan Hukum sebagai direktur, tetapi tidak ada yang pernah memanggilnya dengan nama aslinya. Setiap orang yang memasuki Divisi Penegakan Hukum harus menjalani pelatihan, dan nama ini seperti dekret suci bagi orang-orang di Divisi Penegakan Hukum, yang mengharuskan mereka untuk menjaga rasa hormat yang tertinggi dan bahkan kepatuhan mutlak. Jika tidak, bahkan dia pun tidak akan memenuhi syarat untuk mengetahui nama asli Kepala Divisi Penegakan Hukum. Di benak kebanyakan orang, nama Kepala Departemen Penegak Hukum adalah sebuah rahasia. Namun, rahasia ini justru dibicarakan dengan santai oleh Chen Xiao, seolah-olah itu bukanlah rahasia sama sekali. Justru karena ketidakpeduliannya itulah dia menjadi lebih menakutkan. Meskipun dia tidak tahu siapa Chen Xiao, dia jelas tidak bisa memperlakukannya sama seperti sebelumnya. Jiang Xing menenangkan diri dan menguatkan pendiriannya, meskipun kau memiliki latar belakang yang luar biasa dan dukungan yang kuat, kau tidak bisa begitu saja membunuh orang sembarangan. Tolong ikut denganku untuk menghindari masalah yang semakin memburuk dan melibatkan keluargamu, yang bisa membuat para tetuamu marah. Itu mungkin juga tidak akan menguntungkanmu. Kini Divisi Penegakan Hukum mereka telah dimobilisasi, meskipun penegakan hukum tersebut sah. Meskipun Chen Xiao tampaknya tidak menganggap serius pemimpin mereka, seorang pemuda seperti Chen Xiao pastilah anak manja dari keluarga berpengaruh. Latar belakang mereka yang berpengaruh tidak menghalangi mereka untuk menegakkan hukum. Lagi pula, bahkan para pangeran pun tunduk pada hukum yang sama seperti rakyat biasa. Dalam dinasti Xia Agung, Divisi Penegakan Hukum mereka masih memiliki wewenang penegakan hukum semacam itu. Chen Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Sudah kubilang, kau tidak memenuhi syarat." Puan, siapapun pendukung Anda, jika Anda dengan paksa menentang hukum, bahkan para pendukung Anda pun akan menjadi tidak berguna. Anda hanya akan mendatangkan masalah bagi mereka. Anda harus berpikir matang-matang. Jiang Xing terus maju tanpa henti. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sekitar, dan Chen Xiao memang telah membunuh seseorang. Akan sangat memalukan bagi Departemen Penegak Hukum mereka jika tidak membuat pernyataan. Lagi pula, keberadaan Divisi Penegakan Hukum melampaui lembaga penegak hukum biasa, termasuk menangani anak-anak kaya manja dengan koneksi yang kuat. Chen Xiao kembali menatap Jiang Xing dengan dingin, "Sebaiknya kau pergi sebelum kesabaranku habis." Melihat tatapan Chen Xiao yang penuh tekad, Jiang Xing terkejut dan sulit mempercayainya. "Pria di hadapanku, Chen Xiao,
Tampaknya berusia di bawah 30 tahun dan bukan anggota keluarga kerajaan. Jika bukan karena latar belakang keluarganya, bagaimana mungkin dia bisa memerintah seseorang seperti Guo Yue? Itu sama sekali tidak mungkin. Mungkin karena merasakan keraguannya, Chen Xiao berdiri diam, aura tak terlihat tiba-tiba muncul dari dirinya. Di bawah ledakan momentum seperti itu, bahkan Guo Yue menundukkan kepalanya yang angkuh, dan momentumnya yang semula tak terbendung, seperti 1000 pasukan, pun lenyap. Dapat dikatakan bahwa Chen Xiao saat ini bagaikan seorang raja sejati yang turun tahta, mampu memimpin ribuan pasukan. Tatapannya tenang dan terkendali namun sangat mendalam, dan kemanapun tatapannya tertuju, selalu dipenuhi aura dominasi atas dunia. Aura ini memberi setiap orang perasaan ingin berlutut dan berserah diri dalam penyembahan. Bahkan keluarga kerajaan dan raja pun mungkin tidak lebih dari ini. Bab 216. Mundur. Tatapan Chen Xiao tiba-tiba tertuju pada Jiang Xing, dan dia berbicara dengan suara berat seolah memberi perintah. Satu kalimat meledak di hati Jiang Xing seperti petir, namun dia tidak punya cara untuk melawannya. Tanpa disadari, di bawah perintah Chen Xiao, dia tidak punya pilihan selain patuh. Semua orang yang hadir diliputi rasa takut karena kehadirannya yang mengintimidasi. Banyak orang gemetar tanpa sadar dan hampir terjatuh. Bahkan mereka yang sedang mendiskusikan masalah itu pun diliputi rasa takut dan tidak berani mengeluarkan suara. Terutama anggota keluarga Wei, yang sepenuhnya diselimuti aura teror yang tak terbatas ini, banyak dari mereka tanpa sadar jatuh ke tanah, tidak berani melakukan perlawanan sedikitpun. Teriakan-teriakan sebelumnya juga tiba-tiba terhenti. Meskipun Chen Xiao tidak menjelaskan banyak, auranya seolah-olah dia sedang mengumumkan sesuatu kepada dunia. Bahkan Jiang Xing, di bawah aura yang begitu mengintimidasi, membutuhkan waktu setengah hari untuk bereaksi. Namun, merasakan aura Chen Xiao yang tak terbatas, ekspresi wajahnya semakin muram. Sebagai divisi penegakan hukum, ketidakmampuan mereka untuk menegakkan hukum adalah tamparan keras bagi mereka. Jika hal ini sampai ke pemimpin mereka, masa depannya akan hancur. Oleh karena itu, wajahnya sangat muram. Dia menatap Chen Xiao dengan dingin, berusaha keras untuk menepis rasa takut di hatinya, dan bertanya dengan tajam. Anda terus mengatakan bahwa kami tidak memiliki hak atau kualifikasi untuk menanyai Anda, tetapi saya ingin bertanya kepada Anda, sebenarnya siapa identitas Anda? Berani-beraninya Anda mengabaikan wewenang divisi penegakan hukum. Bahkan jika masalah ini sampai ke keluarga kerajaan, divisi penegakan hukum kami tidak akan takut sedikitpun. Baiklah. Karena kau melakukan ini demi penegakan hukum, aku akan mengabulkan permintaanmu. Melihat Jiang Xing yang gigih dan tidak mau menyerah sampai dia memahami alasannya, Chen Xiao mundur selangkah. Divisi penegakan hukum memang tidak salah dalam menegakkan hukum. Jika dia benar-benar menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain, dia tidak berbeda dengan Wei Liqiang. Karena mereka ingin tahu, aku akan mengabulkan keinginan mereka. Kalau begitu, mohon beritahu kami tingkat informasi dan nomornya. Kami bisa langsung memeriksanya. Jika memang benar seperti yang Anda katakan, tentu saja kami tidak akan melampaui batas wewenang kami sedikitpun. Tatapan tajam Jiang Xing tidak melunak sedikitpun. Dalam situasi saat ini, jika seorang petugas penegak hukum bahkan tidak memahami hal-hal ini dan langsung pergi, bagaimana dia bisa menyelamatkan muka? Otoritas divisi penegakan hukum juga akan hancur total. Sebagai personel berpangkat tinggi di dinasti Xia Agung, masing-masing dari mereka memiliki pangkat dan nomor sendiri. Hanya departemen khusus ini yang berwenang mengakses informasi. Karena Chen Xiao terus mengatakan bahwa departemen penegak hukum mereka tidak berhak untuk ikut campur, maka dia ingin melihat apakah Chen Xiao bisa terus berbohong. Lagi pula, bagi seseorang seusia Chen Xiao, bahkan dengan latar belakang dan dukungan yang kuat, mencapai level A sudah sangat sulit. Orang seperti itu jelas bukan seseorang yang mampu ditangani oleh divisi penegak hukum kecil mereka. Namun menurutnya, Chen Xiao tidak akan pernah bisa mencapai level itu. Tokoh terkemuka seperti itu pasti dikenal oleh divisi penegakan hukum mereka. Namun, sepanjang ingatannya, dia belum pernah melihat informasi atau data apapun tentang Chen Xiao. Dia ingin melihat apakah Chen Xiao bisa terus bersikap arogan seperti itu. Dia segera mengeluarkan ponselnya, siap menggunakan perangkat lunak khusus departemen mereka untuk melakukan pencarian. Jiang Xing dan para anggota divisi penegakan hukum tidak mengalihkan pandangan dari Chen Xiao, menunggu jawabannya. Chen Xiao meliriknya dengan acuh tak acuh, sedikit ejekan terpancar dari matanya. Pangkat, SSSSS, nomor 007. Begitu pangkat dan nomornya diumumkan, ekspresi Jiang Xing berubah drastis. Bahkan tangannya yang memegang telepon pun gemetar, dan akhirnya telepon itu jatuh dari tangannya. Bab 217. Orang lain mungkin tidak tahu apa arti pangkat dan angka seperti itu, tetapi Jiang Xing memahaminya dengan sempurna. Pada masa dinasti Xia Agung, setiap orang, tanpa memandang pangkatnya, memiliki nomor yang sesuai. Semua informasi mereka dapat diakses dari basis data rahasia. Hanya orang-orang dengan pangkat yang cukup tinggi yang dapat mengakses data sesuai dengan pangkat tersebut. Divisi penegakan hukum mereka sedikit berbeda dari departemen lain. Mereka dapat meminta bantuan pejabat yang berpangkat lebih tinggi.
Ini selalu menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh divisi penegak hukum mereka. Namun, dalam hatinya ia tahu bahwa seseorang dengan pangkat Chen Xiao sama sekali tidak memiliki wewenang, bahkan Pei Angwo, kepala divisi penegakan hukum mereka sekalipun. Perlu dicatat bahwa seluruh personel di Grid Xia diklasifikasikan ke dalam 5 tingkatan, A, B, C, D, dan S. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk penilaian level staf umum. Mencapai level S berarti menjadi tokoh berpengaruh di suatu wilayah, memegang posisi dengan otoritas tinggi. Pemimpin mereka, Pei Angwo, adalah contoh seseorang yang sudah berada di level S. Namun, sebagai anggota divisi penegakan hukum, Jiang Xing tahu bahwa selain kelima tingkatan tersebut, masih ada tingkatan rahasia tingkat tinggi lainnya. Dokumen-dokumen rahasia ini melibatkan individu-individu di semua tingkatan di atas kelas S. Siapapun dari mereka bisa jadi seorang raja atau bangsawan dengan haknya sendiri, memegang kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar, sosok menakutkan yang tak terbayangkan bagi orang biasa seperti kita. Di antara karakter-karakter tersebut, semakin banyak huruf S, semakin tinggi peringkatnya. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Jiang Xing mendengar tentang SSSSS. Betapa menakutkannya itu. Hanya kalah dari kaisar, di atas semua yang lain. Saya khawatir, selain keluarga kerajaan, tidak ada seorang pun yang dapat menyaingi atau menandinginya. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui detail spesifik dari situasi tersebut. Itulah mengapa kata-kata Chen Xiao telah membangkitkan badai di hatinya. Aku tak pernah menyangka. Dia akan menyinggung perasaan orang seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang seperti itu akan muncul di Laut Cina Timur dan merasa tersinggung oleh keluarga kecil seperti keluarga Wei. Semua tamu dan anggota keluarga Wei memandang Jiang Xing dengan ekspresi penuh harap. Menurut mereka, Chen Xiao hanyalah sosok yang arogan dan terlalu percaya diri, dan mereka yakin bahwa Tuan Jiang pasti akan memberinya pelajaran. Mereka sangat menyadari reputasi divisi penegakan hukum yang tangguh, dan tahu betul bahwa jika Chen Xiao dan kelompoknya menyinggung divisi penegakan hukum, mereka pasti akan berada dalam masalah besar. Namun, tindakan Jiang Xing tetap membuat mereka ragu. Tuan Jiang, jangan dengarkan omong kosong dan ocehan liar bocah ini. Dia mungkin sedang merencanakan sesuatu lagi. Sebaiknya Anda bertindak cepat, jangan sampai keadaan menjadi rumit. Meskipun Guru Wei berdiri di sampingnya, wajahnya meringis marah, terus-menerus mendesaknya. Dia sangat yakin pada pendukungnya, lagi pula, seseorang seusia Chen Xiao tidak mungkin memiliki kemampuan apapun. Bahkan jika dia memiliki pendukung, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan divisi penegakan hukum. Jiang Xing tampak mengabaikan kata-kata dan diskusi mereka, hatinya dipenuhi gejolak dan rasa takut yang naluriah. Dia benar-benar berpapasan dengan orang yang sangat menakutkan dan akhirnya berada di pihak yang berlawanan. Jiang Xing samar-samar pernah mendengar desas-desus bahwa Taipan 5S terbaru adalah tokoh legendaris yang meraih ketenaran 7 tahun lalu. Dari seorang prajurit rendahan, ia bangkit menjadi bos tingkat 5S di puncak piramida, memimpin pasukan jutaan orang, mempertahankan diri dari musuh asing, membunuh bandit, memadamkan pemberontakan di perbatasan utara, dan memastikan perdamaian kerajaan Xia Raya. Sosok yang lahir dari besi dan darah, didorong oleh hasrat, berubah menjadi naga dan phoenix, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dinasti Xia Agung mampu tetap aman dan tenteram berkat perlindungannya. Itulah mengapa bahkan keluarga kerajaan pun tidak berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Orang seperti itu sungguh mulia. Di dunia ini, selain dirinya sendiri, mungkin tidak ada seorang pun yang dapat mengutuknya, apalagi menghakiminya. Sungguh menggelikan bahwa aku pernah mengatakan hal-hal yang arogan seperti itu sebelumnya. Jika dilihat kembali sekarang, Chen Xiao sebenarnya sudah cukup rendah hati, tetapi sebelumnya ia mengira Chen Xiao sombong dan mencoba pamer. Wajah Jiang Xing berubah getir, dan aura garang di wajahnya benar-benar lenyap. Dia bahkan menatap Chen Xiao dengan sedikit gugup, berharap bisa menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Menyinggung perasaan seseorang seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Apa? Kau tidak akan menyelidiki lagi? Melihatnya tampak terpaku di tempatnya, bahkan tidak mengangkat teleponnya yang jatuh ke tanah, Chen Xiao sedikit mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat. Suara seperti itu juga menarik Jiang Xing, yang diliputi rasa takut, kembali dari keadaan emosionalnya sebelumnya. Berdebar. Wajah Jiang Xing pucat pasi, dan hampir tanpa ragu-ragu, dia berlutut di depan Chen Xiao. Tanpa jeda sedikit pun, ia berbicara dengan hati-hati dan nada rendah hati, bawahan Anda memberi salam kepada Yang Mulia. Saya tidak bermaksud menyinggung Yang Mulia dan pantas mati. Saya harap Yang Mulia akan mempertimbangkan ketidaktahuan saya dan tidak menyalahkan saya. Mohon maafkan ketidaksopanan kami. Bab 218. Diam. Keheningan yang mencekam. Untuk sesaat, ruangan itu benar-benar sunyi. Anda bahkan bisa mendengar suara jarum jatuh. Adegan yang terbentang di depan mata mereka memiliki dampak visual yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kejutan emosional yang mendalam bagi mereka. Para anggota keluarga Wei yang hadir awalnya sangat bersemangat, ingin melihat Chen Xiao, kepala divisi penegakan hukum, memberi mereka pelajaran yang lebih memuaskan. Sikap percaya diri dan arogan Chen Xiao sebelumnya benar-benar menjengkelkan. Tanpa diduga, keadaan berubah drastis menjadi lebih baik. Jiang Xing,
Pemimpin divisi penegakan hukum yang diagungkan di mata mereka, benar-benar berlutut, menundukkan kepalanya yang mulia, dan tunduk kepada Chen Xiao. Ini benar-benar tidak terduga. Seluruh ruangan hening, karena situasinya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Wei Sanyei, yang tadinya tampak garang, hampir melotot keluar matanya ketika melihat pemandangan ini, dan mulai meragukan dirinya sendiri. Di matanya, Jiang Xing adalah kepala Departemen Penegak Hukum berpangkat tinggi di kota Donghai, seorang pria yang sangat terhormat. Bagaimana mungkin dia begitu rendah hati hingga berlutut di hadapan Chen Xiao? Namun, momen keterkejutan itu segera diikuti oleh perasaan firasat buruk yang kuat yang menyelimuti hati mereka. Bahkan orang bodoh pun akan mengerti sesuatu dalam keadaan seperti itu. Chen Xiao, yang selalu mereka pandang rendah dan ejek, jelas merupakan seseorang yang sangat penting. Meskipun mereka tidak tahu apapun tentang latar belakang Chen Xiao, mereka tahu dari reaksi Jiang Xing bahwa dia pasti orang penting. Memikirkan hal ini, anggota keluarga Wei, yang tadinya penuh harapan, merasa semangat mereka kembali merosot, wajah mereka pucat pasi, dan mereka hampir putus asa. Bahkan divisi penegakan hukum pun tak bisa berbuat apa-apa terhadap Chen Xiao, yang menunjukkan betapa menakutkannya dia. Bagaimana mungkin keluarga Wei mampu menyinggung perasaan seseorang seperti itu? Sekarang Chen Xiao ingin membalas dendam pada mereka mungkin akan celaka. Di sisi lain, Jiang Menghan dan Lin Zixuan juga terheran-heran melihat pemandangan itu. Mereka hampir tidak percaya bahwa Chen Xiao memiliki kekuatan seperti itu. Kepala divisi penegakan hukum yang terhormat itu sebenarnya menyebut dirinya sebagai hamba yang rendah hati ini, dengan sikap yang sangat rendah hati. Mereka tidak pernah membayangkan pemandangan seperti itu. Keduanya menatap Chen Xiao dengan sedikit rasa aneh dan bingung. Ekspresi Chen Xiao tetap tidak berubah, dan dia tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi tersebut. Seolah-olah kepala cabang Departemen Penegak Hukum diharapkan berlutut di hadapannya. Chen Xiao tidak merasa ada yang salah, dan dia juga tidak bangga akan hal itu. Dia bertindak seolah-olah itu adalah hal yang normal. Dia menatap Jiang Xing yang berlutut di tanah, dan bertanya dengan suara berat, sekarang divisi penegakan hukum Anda telah tiba, maka tegakkan hukum dengan semestinya. Orang-orang dari keluarga Wei ini memenjarakan saudara saya Lin Zixuan, memaksanya menikah, dan mengancam nyawa anggota keluarganya. Setelah itu, Wei Liqiang bahkan menodongkan pistol ke arahku, yang langsung kutangani di tempat. Namun, anggota keluarga Wei yang tersisa bersikap kasar dan sepertinya ingin mencabik-cabikku. Sebagai kepala divisi penegakan hukum, apakah kau tahu bagaimana cara menangani mereka sesuai hukum? Kata-kata Chen Xiao bagaikan guntur, menggema di seluruh tempat acara. Jiang Xing sama sekali tidak ragu lagi. Akhir-akhir ini, dia memiliki beberapa urusan dengan keluarga Wei. Jika orang biasa yang melakukan hal seperti itu, dia pasti akan membela keluarga Wei. Namun kini, keluarga Wei begitu buta hingga berani menyinggung tokoh yang begitu berpengaruh. Mereka pantas mendapatkan nasib buruk ini. Jiang Xing menjawab hampir tanpa ragu, suaranya dalam dan beresonansi. Pembangkangan dihukum mati menurut hukum dinasti Xia Agung. Suara Jiang Xing bergema jauh dan luas, suara keras seperti guntur, dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sangat marah. Keluarga Wei hampir menyeretnya ikut jatuh bersama mereka kali ini. Sungguh kurangnya pandangan jauh ke depan hingga menyinggung tokoh-tokoh berpengaruh seperti itu. Membunuh mereka pun sudah merupakan hukuman paling ringan yang bisa dibayangkan. Meskipun dia tidak memeriksa informasi dan level Chen Xiao, bahkan dia pun tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki seseorang dengan level dan nomor seperti itu. Mendengar ucapan Jiang Xing, para tamu dan anggota keluarga Wei yang berada di dekatnya juga terkejut. Mereka semua menatap Chen Xiao dengan heran, tidak dapat membayangkan identitas seperti apa yang dimilikinya sehingga membuat pemimpin divisi penegakan hukum begitu takut. Rasa takut yang tak terdefinisi meresap ke dalam hati mereka semua. Para anggota keluarga Wei juga berwajah pucat pasi, dipenuhi rasa takut dan gelisah. Hati banyak orang sepertinya melayang di udara, seolah-olah bisa dilemparkan ke jurang kapan saja. Setelah mendengar kata-kata Jiang Xing, mereka benar-benar terkejut dan ketakutan. Malam ini, keluarga Wei seharusnya menjadi pusat perhatian, dengan tenda yang dipenuhi tamu, semuanya menghujani mereka dengan pujian dan kesopanan. Merekalah yang benar-benar dihormati. Namun siapa yang menyangka bahwa hasilnya akan begitu aneh, dengan perubahan peristiwa yang sama sekali tak terduga. Bab 219. Dalam suasana tegang, tatapan Chen Xiao menyapu seluruh tempat kejadian seperti kilat, akhirnya tertuju pada Jiang Xing, dan dia berkata, karena kau tahu cara menegakkan hukum, maka tangani dengan benar. Jika tidak, kau akan didakwa dengan kelalaian tugas. Satu kalimat saja sudah membuat Jiang Xing merinding, dan punggungnya basah kuyup oleh keringat dingin. Meskipun itu hanya sebuah ucapan biasa, mengingat tindakannya sebelumnya, fakta bahwa dia dimaafkan oleh orang seperti itu sudah merupakan keajaiban lolos dari kematian, dan itu bukanlah hal yang mudah. Jiang Xing tidak berani lalai sedikit pun, dan sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan, tangkap semua anggota keluarga Wei dan bawa mereka kembali untuk diadili dan dijatuhi hukuman. Petugas penegak hukum lainnya, meskipun tidak sepengetahuan Jiang Xing tentang seluk-beluk kasus ini, tahu bahwa Chen Xiao adalah seseorang yang tidak bisa mereka ganggu.
Mereka telah bekerja keras untuk mencapai posisi mereka saat ini, yang bukanlah prestasi mudah. Sekarang Chen Xiao tidak berniat menyimpan dendam, mereka seharusnya melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Sebagai prajurit dari Divisi Penegakan Hukum, mereka memiliki mobilitas dan kekuatan yang luar biasa. Para anggota keluarga Wei, yang tadinya berdiri di sana dengan terstunet, kini seperti domba yang akan disembelih, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Meskipun kaki Wei Sanya sudah patah, dia langsung diangkat. Situasi ini membuat keluarga Wei dilanda kekacauan. Tak seorang pun di keluarga Wei yang bisa tetap tenang. Banyak orang mulai merasa sombong, dan seruan mereka memohon belas kasihan menjadi tak henti-hentinya. Kesombongan mereka sebelumnya telah hilang. Kami bersedia berlutut dan memohon belas kasihan, tolong jangan tangkap kami. Kami tidak melakukan apapun, kami hanya mengikuti perintah patriark, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Tatapan memohon mereka tampak menyedihkan, tetapi para prajurit dari Divisi Penegakan Hukum mengabaikan mereka dan tidak menunjukkan belas kasihan. Melihat situasi saat ini, Tuan Wei dan anak buahnya tahu bahwa mereka akan binasa. Rasa hormat yang awalnya ada kini telah berubah menjadi kebiadaban yang keji. Anak nakal itu jelas-jelas membunuh kakak laki-laki saya, namun bukannya menangkapnya, Anda malah memperlakukan keluarga Wei kami seperti ini. Ini keterlaluan. Saya tidak pernah menyangka bahwa Divisi Penegakan Hukum yang perkasa ini hanyalah cangkang kosong. Apakah kalian masih Divisi Penegakan Hukum? Aku, Wei Jiao, akan menghantui kalian bahkan setelah mati. Beberapa anggota keluarga Wei juga sangat marah, dan karena tidak ada jalan keluar, mereka menjadi semakin geram. Mereka tidak menahan diri dalam ucapan mereka. Divisi Penegakan Hukum, yang sebelumnya mereka anggap sebagai pendukung mereka, kini tidak berharga di mulut mereka, dan kata-kata mereka penuh dengan sarkasme. Para petugas dari Divisi Penegakan Hukum mempertahankan ekspresi dingin mereka tanpa perubahan sedikit pun, dan gerakan mereka bahkan tidak berhenti. Beberapa tentara juga menunjukkan sedikit simpati dan sarkasme di mata mereka, mereka bahkan tidak tahu siapa pihak lain itu, namun mereka berani menghina mereka. Para tamu di sekitarnya juga sama terkejutnya dengan apa yang mereka lihat. Semua yang hadir mengetahui sesuatu tentang Divisi Penegakan Hukum, dan mereka semua tahu bahwa jika mereka benar-benar dibawa ke Divisi Penegakan Hukum, mereka mungkin tidak akan kembali hidup-hidup. Lagi pula, tempat itu dikenal sebagai tangan aturan, dan juga sebagai neraka di bumi. Siapapun yang dibawa ke Divisi Penegakan Hukum seolah-olah telah melewati neraka. Sangat sedikit yang bisa keluar tanpa terluka. Sejak pembentukan Divisi Penegakan Hukum pada dinasti Xia Agung, jumlah orang yang lolos tanpa cedera tidak lebih dari segelintir orang. Jiang Xing mengabaikan mereka dan sepertinya tidak mendengar ejekan mereka. Sikap acuh tak acuh ini membuat Tuan Ketiga Wei yang histeris semakin putus asa. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa tokoh terkemuka seperti Jiang Xing tiba-tiba menjadi begitu patuh kepada Chen Xiao dan menuruti setiap kata-katanya. Setelah menjadi gila, Tuan Ketiga Wei menatap mereka dengan mata merah menyala, dasar bocah. Bahkan jika aku menjadi hantu pendendam, aku akan kembali dan menghantui kalian setiap hari. Aku akan memastikan kalian menderita kematian yang mengerikan. Karena kalian begitu kuat, biarkan aku mati dengan mengetahui alasannya. Iblis macam apa kalian? Bagaimana bisa kalian membuat kepala Divisi Penegakan Hukum bertindak seperti anjing yang menuruti perintah kalian? Chen Xiao sedikit mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Bahkan sekarang, Guru Wei begitu tidak tahu berterima kasih. Dia praktis mencari kematian. Namun, sebelum Chen Xiao sempat berbicara, Jiang Xing melangkah maju dan mengeluarkan pistolnya. Beraninya kau. Kau berani tidak menghormati tuanmu bahkan saat kau akan mati. Tuanmu adalah naga di antara manusia, melayang di langit. Bagaimana mungkin kau, seekor semut, mengganggunya? Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga dan biarkan Raja Neraka memberimu pelajaran. Setelah mengatakan itu, Jiang Xing langsung menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Dengan suara, dentuman, yang keras, peluru menembus dahi Master Wei. Tuan Wei ketiga yang sebelumnya histeris kini matanya dipenuhi kebencian dan permusuhan, menatap tajam ke arah Jiang Xing. Namun tak lama kemudian, Tuan ketiga Wei kehilangan seluruh vitalitasnya. Dua tokoh utama keluarga Wei meninggal pada hari yang sama ini. Bab 220. Semua tamu yang hadir gemetar ketakutan karena suara tembakan itu. Apa yang mereka lihat sekarang kemungkinan akan menjadi mimpi buruk bagi mereka di hari-hari mendatang. Divisi Penegakan Hukum memang tegas dan cepat dalam tindakannya, membunuh tanpa ragu-ragu. Para anggota keluarga Wei juga terkejut melihat pemandangan itu, terutama mereka yang tadinya keras kepala. Kini mereka gemetar seluruh tubuh. Bahkan ada yang sangat ketakutan sampai mengompol. Setelah sedikit pulih dari keterkejutan awal, banyak tamu yang memiliki pemikiran kuat di benak mereka. Semua orang mengerti bahwa mulai hari ini, keluarga Wei akan sepenuhnya musnah dari muka bumi. Keluarga Wei yang dulunya perkasa di Laut Cina Timur telah jatuh ke keadaan seperti sekarang, membuat semua orang menghela napas penuh penyesalan. Dilihat dari penampilan anggota keluarga Wei ini, mereka benar-benar hancur. Sekalipun aparat penegak hukum tidak membunuh mereka, mereka tidak menimbulkan ancaman apapun. Tanpa kedua tokoh utama tersebut, keluarga Wei tidak memiliki penerus yang layak.
Selain itu, divisi penegakan hukum sangat kejam. Jika mereka semua ditangkap kembali, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Banyak orang dalam hati mereka tahu bahwa hanya Chen Xiao yang bisa membuat keputusan mengenai peluang mereka untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, banyak orang berlutut di depan Chen Xiao, memohon dengan sangat. Namun, Chen Xiao tetap tanpa ekspresi dan acuh tak acuh menghadapi permohonan mereka untuk belas kasihan. Meskipun mereka tidak bertindak secara pribadi, orang-orang ini biasanya mengejek Lin Zixuan. Hampir semua orang yang hadir tidak menunjukkan kebaikan apapun terhadap Lin Zixuan. Orang-orang ini menjilat orang yang berkuasa dan menindas yang lemah, memanfaatkan saudara-saudaranya. Tak peduli betapa menyedihkan atau salehnya mereka saat ini, berdasarkan pengalaman Chen Xiao, dia sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Di lubuk hatinya, persaudaraan adalah prinsip utamanya. Keluarga Wei berani menginjak-injak batasan moralnya berulang kali. Di mata Chen Xiao, ketidaktahuan bukanlah alasan. Karena mereka telah melakukannya, mereka harus menanggung konsekuensinya. Sudah aku bilang sebelumnya bahwa aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf, atau aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Sayangnya, kau hanya punya satu kesempatan. Chen Xiao tetap tak terpengaruh oleh permohonan putus asa dari mereka yang memohon. Kata-katanya telah menghancurkan harapan terakhir mereka sepenuhnya. Jiang Xing juga agak khawatir, dan dengan cepat memimpin anak buahnya maju untuk membawa pergi semua anggota keluarga Wei yang telah berhasil melarikan diri dan mencoba memohon belas kasihan. Dalam sekejap, tidak ada satupun anggota keluarga Wei yang tersisa di seluruh hotel. Jiang Xing tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia berjalan dengan hormat ke arah Chen Xiao, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan sangat hormat, "Tuan, saya akan membawa mereka pergi sekarang." "Apa perintah Anda, Tuan?" "Ikuti saja aturannya." "Baik. Jika tidak ada hal lain, kami permisi dulu." "Silakan bertanya jika Anda membutuhkan sesuatu, Pak." Sebaiknya kau rahasiakan saja apa yang terjadi hari ini." Chen Xiao mengangguk, tidak bermaksud berdebat dengannya, tetapi hanya memberikan sedikit pengingat. Meskipun Jiang Xing dan kelompoknya sebelumnya agak kurang sopan, untungnya mereka menyadari kesalahan mereka dan sekarang sangat menghormati sehingga Chen Xiao tidak perlu mempermasalahkannya. Jiang Xing mengangguk berulang kali. Tokoh penting seperti dia benar-benar muncul di kota kecil Donghai ini. Sebelumnya tidak ada kabar tentang dirinya, yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin terlalu menonjol. Dia tentu saja mengerti betapa menakutkannya orang-orang ini. Informasi mereka sangat rahasia. Jika dia berani dengan gegabah menyampaikan pesan apapun, dia mungkin akan kehilangan kepalanya. Sekalipun Chen Xiao tidak mengingatkannya, dia akan tetap merahasiakan hal ini. Saat petugas penegak hukum pergi, semua orang di hotel menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara. Masih tercium bau darah samar di tanah, yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun dari divisi penegakan hukum yang datang untuk membersihkannya. Hanya para tamu yang tersisa, mata mereka tertuju pada Chen Xiao dengan rasa takut, seolah-olah khawatir Chen Xiao mungkin menyimpan rasa tidak senang terhadap mereka. Sekarang mereka sepenuhnya memahami semua hal ini. Status Chen Xiao benar-benar di luar jangkauan mereka. Tokoh penting sejati seperti itu adalah seseorang yang tidak boleh mereka sakiti. Mengingat kata-kata mereka sendiri, semua orang merasakan ketakutan. Chen Xiao menatap orang-orang itu dengan dingin, kenapa kalian tidak pergi?" Setelah mendengar kata-kata Chen Xiao, semua orang merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka tidak berani lalai sedikit pun dan berharap mereka bisa menumbuhkan sayap. Semua orang bergegas pergi, takut jika mereka berlama-lama sedetik pun, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti dua tokoh besar keluarga Wei. Saat itu, mereka hanya merasakan ketakutan dan ketersinggungan Jing'an. Tak lama kemudian, hanya Chen Xiao dan yang lainnya yang tersisa di aula besar itu. Jiang Menghan dan Lin Zixuan memperhatikan orang-orang itu pergi, merasakan kekosongan di aula. Jiang Menghan berbicara lebih dulu, dengan sedikit emosi, "Chen Xiao, mungkin tidak akan lama lagi kamu akan terkenal di seluruh Donghai. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi sehebat ini hanya dalam beberapa tahun." Lin Zixuan mengangguk berulang kali, sepenuhnya setuju. Hanya Guo Yue yang merasa bahwa komentar-komentar seperti itu tentang mereka sangatlah masuk akal. Anda harus tahu bahwa Chen Xiao adalah penguasa wilayah utara, orang kedua setelah kaisar. Jika identitas aslinya terungkap dan prestasi masa lalunya terbongkar, hal itu mungkin akan mengejutkan seluruh Laut Cina Timur. Bersambung.